Selamat siang para auditor audit mutu internal. Kita bertemu kembali di topik yang berkaitan dengan ketika kita mau melakukan audit mutu internal untuk standar hasil penelitian. Apa yang harus kita tanyakan? Apa yang harus kita konfirmasi? Yang harus kita verifikasi dan harus kita validasi? Untuk memastikan bahwa si pelaksana standar telah melaksanakan standar yang menjadi tanggung jawabnya. Ada beberapa butir yang harus ditanyakan. Yang pertama, tanyakanlah apakah LPPM, Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, telah memastikan bahwa setiap dosen telah melaksanakan paling tidak satu judul penelitian 1 tahun. Kemudian mintalah kepada kepala LPPM-nya bukti dokumen yang menyatakan bahwa dosen telah melakukan penelitian. Bukti dokumen pertama yang bisa kita minta adalah daftar rekapitulasi pelaksanaan penelitian oleh dosen di perguruan tinggi. Kemudian kita minta lagi daftar rekapitulasi pelaksanaan penelitian dosen per program studi. Yang kedua, tanyakanlah apakah dosen telah melibatkan mahasiswa dalam penelitian. Kemudian dapat ditanyakan juga berapa banyak mahasiswa yang telah dilibatkan, dan mintalah bukti peran apa yang dilakoni oleh mahasiswa dalam penelitian tersebut. Tentunya dokumen bukti sahihnya adalah laporan penelitian dosen bersama dengan mahasiswa. Aspek yang ketiga yang perlu kita adalah tanyakanlah apakah dosen telah menyeminarkan hasil penelitiannya. Kemudian tanyakan berapa banyak hasil penelitian telah diseminarkan. Kemudian tanyakan juga di mana atau aras dari pelaksanaan seminar. Berapa banyak seminar hasil penelitian di tingkat lokal, berapa banyak seminar hasil penelitian di tingkat provinsi, berapa banyak seminar hasil penelitian di tingkat nasional, dan berapa banyak seminar hasil penelitian di tingkat internasional. Mintalah bukti dokumen yang menunjukkan bahwa dosen telah menyeminarkan hasil penelitiannya. Ada undangan, ada brosur atau e-flyer. Kalau pada saat ini ada pada kondisi COVID maksud saya, kita tanyakanlah link pertemuannya, kemudian bukti pelaksanaannya, dan laporan pelaksanaan seminar tersebut. Butir berikutnya yang perlu kita tanyakan adalah tanyakanlah apakah dosen telah melakukan publikasi atau telah mempublikasikan hasil penelitiannya. Tanyakanlah berapa banyak hasil penelitian dosen yang telah dipublikasikan. Dan tanyakan juga di mana dosen tersebut mempublikasikannya. Artinya berapa banyak di jurnal nasional tidak terakreditasi, berapa banyak di jurnal nasional terakreditasi, berapa banyak di jurnal nasional, di jurnal internasional bereputasi tidak terindeks Scopus, dan berapa banyak di jurnal internasional bereputasi terindeks Scopus. Kemudian tanyakanlah apakah publikasi ilmiah yang dilakukan oleh dosen sesuai atau relevan tidak dengan bidang program studi. Berapa banyak yang sesuai dengan bidang studi, dan tanyakan juga bukti dokumen yang menunjukkan kesesuaian antara tema publikasinya dengan bidang studinya. Berikutnya, tanyakanlah jumlah luaran penelitian yang telah mendapat pengakuan hak kekayaan intelektual. Tanyakan berapa banyak hasil penelitian dosen yang telah memperoleh paten.
Berapa banyak hasil penelitian dosen yang telah memperoleh paten sederhana? Berapa banyak hasil penelitian dosen yang telah memperoleh hak cipta? Dan berapa banyak hasil penelitian dosen yang telah memperoleh teknologi tepat guna? Mintalah dokumen bukti terkait dengan kepemilikan haki tersebut. Butir berikutnya yang perlu kita tanyakan juga adalah publikasi dari hasil penelitian dosen atau opini dosen di luar jurnal internet, di jurnal ilmiah. Misalkan, berapa banyak di media nasional, berapa banyak di media massa lokal, berapa banyak di media massa internasional. Yang terakhir, tanyakanlah apakah dosen telah mengintegrasikan hasil penelitian dalam pembelajaran. Tanyakanlah bagaimana dosen mengintegrasikan hasil penelitiannya dalam proses pembelajaran. Dan tanyakan juga nanti ke kepala LPPM, tentunya dikonfirmasi ke ketua program studi, berapa banyak mata kuliah yang telah dikembangkan dari hasil penelitian dosen. Mintalah bukti dokumen sahih bahwa dosen telah melakukan proses pengintegrasian hasil penelitian dosen dalam pembelajaran. Itulah Ibu Bapak aspek-aspek setidak-tidaknya yang bisa saya inspirasi, yang Ibu Bapak harus pastikan ketika Ibu Bapak melakukan evaluasi pelaksanaan standar hasil penelitian. Mudah-mudahan inspirasi yang singkat ini bisa menambah hasanah berpikir kita untuk melaksanakan audit mutu internal yang jauh lebih baik. Salam mutu.